Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube sekalian yang masih setia untuk mengikuti channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membersihkan injektor pada kendaraan injeksi bisa mobil, bisa juga motor Jadi alat yang kita gunakan ini cukup sederhana Kita di sini yang paling utama itu butuh kabel. Terserah warnanya apa. Ini saya bedakan warna merah dan hitam untuk membedakan plus dan minusnya Kabel. Terus di ujung-ujung kabelnya kita kasihkan penjepit buaya penjepit buaya. Tuh. Terus salah satu kabelnya diputus. Jadi di sini saya putus kabel merah. Saya sambungkan melalui switch Jadi seperti ini Ini kita ala kadarnya saja Switchnya ini switch bekas tombol TV Switch untuk memutus dan menyambung. Terus di bagian ujung yang lain ini. Jadi setelah merahnya ke switch, terus merahnya lanjut ke sini hitamnya lurus saja terus. Ujung yang lain ini nanti akan kita hubungkan ke salah satu bagian injektornya Jadi misalnya kita di sini ngambil contoh injektor ini 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 contoh injektor. Ini. Jadi ini nanti kalau ini sudah saya sesuaikan tadi Jadi ini tergantung mesin kalian kawan-kawan Jadi perlu diperhatikan bagian plus dan minusnya injektor. Jadi di sini untuk plusnya itu saya kasih merah, yang mainnya saya kasih hitam. Sebenarnya ada juga tutorial di YouTube yang menyatakan ini bisa bolak-balik. Tetapi kita lebih berhati-hati saja Jadi kita sesuaikan dengan kabel bodi yang ada di kendaraan kita Begini terus ujung yang lain nanti kita akan sambungkan ke sumber tegangan Di sini kita pakai sumber tegangan baterai bekas Ini tegangan baterainya 6 volt, nggak masalah 6 volt nggak masalah, karena tegangan di sini dibutuhkan hanya untuk membuka katup yang ada di injektor ini. Jadi kalau tegangan kendaraan itu biasanya 12 kawan-kawan Jadi lebih bagus ini pakai yang 12 volt. Tapi kenapa saya pakai yang 6 volt karena saya punyanya ini. Dan tegangan 6 volt kalau misalnya kita dalam melakukan ini ada kesalahan, itu tidak akan membuat injektornya panas terus putus Jadi injektor ini bisa panas kawan-kawan Jadi injektor itu tidak bisa selalu menyambung begitu Jadi kalau misalnya kutub-kutub positif dan negatifnya itu selalu menyambung ke aki, injektor ini akan panas. Koil yang di dalam, lilitannya di dalam akan panas dan nilai hambatannya akan melar bisa melar atau bisa juga putus atau bisa juga berkurang itu tergantung keadaannya nanti. Jadi kalau misalnya sampai tersambung terus nanti injektornya bisa rusak, lilitan koil yang di dalam bisa putus terbakar, bisa putus karena terbakar, atau bisa juga melar nilai resistansinya atau juga bisa turun resistansinya. Nah kalau injektornya itu nilainya resistornya sudah berubah, itu juga bisa mengganggu ECU kita bisa ECU kita juga ada sedikit trouble nanti. Jadi sudah ganti injektor baru tapi masih saja berebet. Jadi mungkin ECU-nya sudah ada sedikit trouble, ada komponen yang juga ikut melar karena injektornya itu ada yang terbakar atau yang short. Begitu Jadi kita gunakan switch di sini. Jadi kita menyambungnya ke aki itu hanya sesaat. Sesaat saja jangan sampai lama begitu hanya sesaat saja, sesaat gitu Yang ini kita praktekkan. Untuk karburator cleanernya di sini sudah kita modifikasi sedikit ujungnya. Ujungnya kita modifikasi sedikit, kita potong, kita tambahi selang Supaya apa? Supaya bisa masuk ke injektor ini. Jadi kita praktekkan kawan-kawan Untuk injektor yang ini kita singkirkan dulu untuk tidak mengganggu. Nah terus kita siapkan ini, colokkan ke negatif, ini colokkan ke positif maaf. Nah
tandanya injektor hidup itu ketika ini disambungkan ada suara begitu ya kawan-kawan ya. Klepnya buka. Cedik 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 begitu ya. Jadi klepnya buka. Injektor itu memasukkan bensin dari sini ya. Jadi kekuatan semburannya injektor itu tergantung sama kekuatan pompa bensinnya. Jadi kalau kekuatan pompa bensinnya tinggi, injektornya menyumbatnya bisa bagus. Kalau ini tidak tersumbat. Nah, untuk membersihkan sumbatan, kita balik ya arahnya. Jadi arahnya dari keluarannya. Biasanya kan bensin mengalirnya dari sini terus menyemprot begitu ya, menyemprot begitu. Nah, untuk membersihkannya kita balik dari sini. Jadi caranya ini ya. Ini kita masukkan ke sini. Saya agak jauh-jauh ya dengan kamera supaya kameranya tidak rusak kena cairan ini. Oh ya kawan-kawan, hati-hati ya kalau menggunakan ini karena cairan ini sangat berbahaya ya. Kalau kena mata itu sangat perih. Kalau kena kulit bagian ini itu juga sangat perih. Jadi hati-hati. Usahakan untuk pakai kacamata atau face shield ya, bisa juga face shield. Ini ya kawan-kawan ya. Jadi injektornya kita tahan sambil nanti kita tekan-tekan yang ini ya. Ini kita tiupkan, kita tekan sedikit ya supaya ada yang keluar sedikit. Nah, itu sudah muncul tekanannya. Nah, berarti lancar ya dia ya. Ini tadi sudah saya bersihkan, saya hanya memvideokan saja. Kalau misalnya kawan-kawan mau mengamati hasil dari pembersihannya bagaimana, kita bisa tes lewat ini ya kawan. Jadi hasil pembersihannya bagaimana kita bisa tes. Nah ini, kalau mengetesnya dari sini. Nah, nanti tekan-tekan begitu ya kawan-kawan ya. Nah, kita kasih tekanan dulu sedikit. Nah, baru tekan. Semburannya bagus ya kawan-kawan ya. Ya, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.